Halo, perkenalkan nama saya Yosirio Andika Buley, NIM 1951140073 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menjelaskan atau bercerita tentang pelanggaran pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita tahu tentang hukum dan HAM yang ada di Indonesia, kita sebagai manusia yang lahir di sebuah negara sehingga dapat disebut sebagai seorang warga negara tentu memiliki hak-hak yang dapat kita dapatkan. HAM dalam negara kita pun juga sudah diatur dalam undang-undang yang menjabarkan banyaknya hak dan kebebasan yang kita peroleh. Selain itu, juga sudah tersedia lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia guna melindungi dan mengurus pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Next. Sebagaimana kita tahu, pembunuhan, pemerkosaan, dan hal-hal kriminal lainnya pasti kita sudah tahu ya bahwa itu adalah pelanggaran hukum dan juga sekaligus pelanggaran HAM. Lantas, bagaimana tentang korupsi, penyelewengan jabatan, praktik oknum dalam rekrutmen aparatur negara hingga penangkapan aktivis-aktivis HAM di masa lampau yang sampai saat ini kita tahu masih belum ada kabarnya dan kelanjutannya. Kita sebagai warga negara perlu dan butuh adanya kepastian, penjaminan, dan transparansi sekaligus keadilan yang dilakukan secara merata. Bekerjanya hukum di Indonesia saat ini menggambarkan bahwa implementasi konsep negara hukum hanya sebatas formalitas belaka, di mana pada satu sisi muncul berbagai kecenderungan perilaku anggota masyarakat yang sering menyimpang dari berbagai aturan yang dihasilkan oleh negara. Meningkatnya kriminalitas, kejahatan-kejahatan juga lebih terorganisir, serta penjaraan terhadap etnis dan suku tertentu. Berikut peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di masa lampau yang menurut saya merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat dan sangat kontroversial, dan hingga saat ini masih belum ada kejelasan tentang keadilan bagi korban-korbannya. Yang pertama ada penembakan misterius pada zaman Orde Baru, pada pemerintahan Presiden Soeharto. Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Presiden Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, yakni Maijen Polisi Anton Sujarwo, atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Lalu, pada Maret tahun yang sama, di hadapan rapat pimpinan ABRI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif, menekankan angka kriminalitas. Permintaannya ini lalu disambut oleh Pangop Kamtib Laksamana Sudomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wagub DKI Jakarta di markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Pada tahun 1938, tercatat 532 orang tewas, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Pada tahun 1184, ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Lalu tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Menurut saya, Petrus disebut pelanggaran HAM berat karena melakukan penghilangan nyawa dan penyiksaan tanpa melewati proses pengadilan. Mereka mengalami penyiksaan, dijemput, menjadi korban penghilangan paksa, dan banyak korban ditemukan dalam kondisi yang sudah menjadi jenazah. Yang kedua ada tragedi berdarah Trisakti 1998. Pada Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran yang merenggut nyawa mahasiswa Universitas Trisakti. Peristiwa bersejarah itu dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini menimpa mahasiswa saat sedang berdemonstrasi untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian mengenaskan ini menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti, yakni mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Keempat pemuda tersebut tewas tertembak di dalam kampus. Lalu pada awal tahun 1998, perekonomian di Indonesia tengah terganggu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya krisis finansial Asia sepanjang 97 sampai 99. Mahasiswa kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Penembakan yang terjadi terhadap mahasiswa diketahui tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan yang berada di hadapan para demonstran. Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga menggunakan peluru tajam.
Tragedi Trisakti disebut sebagai pelanggaran HAM berat karena terjadi penembakan oleh oknum aparat yang diduga menggunakan peluru kaliber AS untuk meredam demonstran yang semakin memanas saat itu. Keadilan masih diperjuangkan sampai detik ini oleh para orang tua korban dan elemen sipil lain yang peduli. Namun, pada kenyataannya, praktik penegakan hukum yang terjadi di negeri ini juga menurut saya mengalami penyakit yang serius. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya masalah-masalah yang dialamatkan kepada aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim. Dengan demikian dapat dihasilkan kesimpulan bahwa praktik hukum di Indonesia berjalan dengan diskriminatif menurut saya, dan seakan-akan hanya memihak golongan tertentu saja. Parameter putusan pengadilannya pun bisa dikatakan hanya dapat diukur dengan uang, karena yang menjadi parameter untuk keringanan hukuman dan dalam peradilan lebih pada pertimbangan berapa jumlah uang untuk itu daripada pertimbangan hukum yang bersandar pada keadilan dan kebenaran. Dampaknya, kehidupan hukum menjadi tidak terarah dan terpuruk. Lalu, dalam kata lain, kesimpulannya, jika ingin keluar dari keterpurukan hukum, maka sistem hukum perlu diperbaiki secara keseluruhan dan diisi oleh komponen yang benar-benar ingin memperbaiki hukum dan bukannya mencari keuntungan dan menyematkan kepentingan diri dan kelompoknya agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan kembali meningkat. Sekian dari saya. Terima kasih.